Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang khutbah dan dakwah. Materi kelas 11. Di antaranya yaitu yang pertama bahwa sholat Jumat diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tempat di Masjid Quba 10 km dari Madinah, tepatnya hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Hukum sholat Jum'ah yaitu fardu bagi setiap laki-laki. Berarti yang merasa laki-laki itu hukumnya wajib atau fardu melaksanakan sholat Jum'at. Dalil Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au illa dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ketika ada yang tanya apa sih dalil dari sholat Jum'ah, yaitu Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Diwajibkan sholat Jum'ah itu yaitu yang pertama muslim, berakal, baligh atau dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, laki-laki, mukim ataupun bertempat tinggal di situ, kemudian sehat, kemudian merdeka. Ini contoh gambaran ketika sholat Jum'ah. Yang tidak wajib sholat Jumat itu siapa? Yang pertama orang yang sakit. Ketika kalian sakit itu akan memperparah kondisi kalian, berarti kalian diperbolehkan untuk tidak sholat Jum'ah. Yang kedua musafir, orang yang berpergian. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat yaitu perempuan, itu tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Itu gambaran. Terus hadis Rasulullah SAW yaitu sholat Jum'ah itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan manusia, yaitu hamba syahya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Ini dalil ketika orang yang tidak diperkenankan untuk sholat Jum'ah atau tidak diperbolehkan. Barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat karena malas semata-mata, niscaya Allah mengecap dan menutup hati orang itu. Jadi ada dalil dari hadis riwayat Ibnu Hibban, 3 kali kalian tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut, maka Allah akan menutup hati kalian. Syarat sah sholat Jum'ah yang pertama dilaksanakan dalam pemukiman. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Qultu kam kuntum arba'in. Aku bertanya, berapa jumlah kalian? Dia menjawab 40 orang. Hadis riwayat Daud. Dilaksanakan di waktu zuhur, bukan asar ataupun subuh. Minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat. Tidak didahului Jumat yang lain di lokasi yang sama. Dan yang terakhir diawali 2 khutbah. Itu syarat sahnya. Jika ada dari salah satu yang tidak kalian laksanakan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Khutbah Jum'ah, rukun khutbah Jum'ah itu membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasiat taqwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Itu juga wasiat takwa. Bacaan sebagian Al-Quran, misalnya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu juga contoh dari bacaan sebagian Al-Quran. Terus doa buat mukmin, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Itu juga termasuk rukun khutbah. Itu biasanya ada di khutbah yang kedua. Ini contohnya. Ya, terus
Tidak, doa untuk kaum muslim, Allahumma fil, tadi sudah saya sampaikan. Sunnah khutbah yang pertama di atas mimbar. Yang kedua menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk waktu azan, itu ya disunahkan. Khutbah singkat, mengeraskan suara. Sunnah sebelum Jumat, yaitu tenang waktu khatib berkhutbah, jangan berisik. Banyak membaca ayat Al-Quran, doa dan zikir, itu sebelum ya. Memperbanyak bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih utama surat Al-Kahfi. Menghadiri sholat Jum'ah dengan jalan kaki. Mandi sebelum menghadiri sholat Jum'ah. Membersihkan gigi, memotong kumis, kuku, menyisir rambut. Sunnahnya melaksanakan tahiyatul masjid, memakai pakaian yang paling baik, kemudian memakai wewangi-wewangian, bersegera berangkat ke masjid, mengisi barisan paling depan. Selanjutnya dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa adalah berarti seruan dan ajakan. Menurut istilah pengertiannya banyak sekali. Di antaranya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dakwah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan yang dibawa oleh para rasulnya dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kemudian tabligh. Tabligh itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima Nabi Muhammad dan diteruskan ataupun menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berdakwahlah kepada Allah. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya. Dakwah. Ini contoh pendakwah. Ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ada Kiai Haji Zainuddin MZ, ada Agim, ada Yusuf Mansur, ada Muhammad Dedeh dan sebagainya. Itu contoh. Landasan hukum dakwah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menyegah yang mungkar. Itu Quran surat Al-Imran ayat 104 itu sebagai landasan hukum bagaimana kita harus berdakwah. Dakwah menurut prasyarat khairul ummah. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf. 3 syarat yang memenuhi yang terbaik itu yaitu menyuruh kepada yang baik, mencegah yang mungkar, dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara berdakwah itu ada berdakwah dengan cara lemah lembut, berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan hasanah, ada berdialog dengan cara yang lebih baik. Jadi cara-cara berdakwah. Kapan berdakwah? Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hari ini. Konsekuensi menjadi dai, faqidu syai'an la yut'i. Orang yang tak punya apa-apa tak bisa memberi. Ilmu, akhlak, sabar, dan sebagainya. Itu konsekuensi menjadi dai. Perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah diantaranya waktu pelaksanaan. Yang kedua, khatib Jumat dan juru dakwah. Khatib harus laki-laki, dai boleh perempuan. Khatib harus suci, dai tidak mesti suci. 3, pendengar khatib laki-laki, pendengar dai yaitu siapa saja. Ketentuan syarat, khutbah adalah syarat dan rukun dan dakwah tidak ada. Beragam cara dakwah, ya dakwah via tulisan bisa dengan cara menulis. Terus ada juga dakwah via media, misalkan menggunakan Facebook, menggunakan YouTube dan sebagainya. Ya, agar selamat dan tidak tersesat, selalu patuhi rambu-rambu jalan menuju surga. Ini contohnya. Terima kasih dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan untuk materi ini bisa disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.